Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luvita Yulianti, nomor absen 18, kelas 12 APL 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kromatografi. Kromatografi ini berasal dari bahasa Latin yaitu chroma, yang artinya adalah warna, dan graphien yang berarti menulis. Kromatografi ditemukan pertama kali oleh Michael Twiss pada tahun 1930. Michael Twiss ini adalah seorang ahli botani dari Rusia. Dia berhasil memisahkan klorofil dari pigmen-pigmen warna lain dalam ekstrak tumbuhan dengan menggunakan serbuk kalsium karbonat yang diisikan ke dalam kolom kaca dan petroleum ether sebagai pelarut. Proses pemisahan itu diawali dengan menempatkan larutan cuplikan pada permukaan atas kalsium karbonat. Kemudian dialirkan pelarut petroleum ether. Hasil dari pelarut petroleum ether ini adalah pita-pita berwarna yang akan mengalir di sepanjang kolom. Sebagai hasil pemisahan komponen-komponen dalam ekstrak tumbuhan. Nah, pita-pita yang berwarna tadi itu disebut kromatografi. Kromatografi ini ada dua fasa, yaitu fasa diam dan fasa gerak. Fasa diam atau stationary phase adalah bagian yang letaknya tetap atau diam di sepanjang kolom pemisahan, dapat berupa zat padat atau zat cair. Fasa diam ini bisa menahan senyawa melalui interaksi fisika maupun interaksi kimia. Nah, sedangkan fasa gerak atau mobile phase adalah bagian yang bergerak sepanjang kolom pemisahan dari ujung sampai akhir kolom dengan proses kromatografi. Fasa gerak ini dapat berupa cair atau gas. Fasa gerak itu gunanya adalah untuk mendorong senyawa bersama dengan aliran fasa gerak. Sekarang adalah ilustrasi menghitung jarak tempuh. Misalnya ada senyawa kuning, senyawa hijau, dan senyawa biru. Masing-masing ini adalah bergerak dalam waktu 5 menit. Yang satu ada yang kuning 5 menit, senyawa hijau 10 menit, senyawa biru 15 menit. Sampel yang tadi itu ada 3 senyawa, yaitu kuning, hijau, dan biru, yang dimasukkan pada ujung kolom dan digerakkan oleh fasa gerak yang bergerak dari ujung sampai jarak tertentu selama waktu T. Nah, setelah didorong ini, fasa gerak ada yang 5 menit, 10 menit, dan 15 menit. Ketiga senyawa itu mulai tampak terpisah. Dan setelah 15 menit, yaitu berhenti pada senyawa biru, proses ini dihentikan. Dan ketiga senyawa itu semakin terpisah. Masing-masing dari senyawa tersebut menempuh jarak yang berbeda tapi dalam waktu yang sama. Senyawa biru yang paling cepat dan senyawa kuning yang paling lambat. Nah, senyawa dengan RF kecil itu mempunyai kecenderungan terikat pada fase
terikat kuat pada fase diam. Nah, sedangkan senyawa dengan nilai Rf besar lebih kuat dengan fasa gerak. Cara lain untuk mengidentifikasi pemisahan senyawa dalam kromatografi adalah menghitung waktu retensi atau TR. Senyawa biru tadi merupakan senyawa yang paling cepat keluar kolom dibandingkan dengan senyawa hijau dan biru. Artinya, senyawa biru itu mempunyai interaksi fasa diam yang lemah, sedangkan interaksi dengan fasa gerak itu dia kuat. Sedangkan senyawa kuning itu mempunyai interaksi dengan fasa diam itu lebih kuat daripada interaksi dengan fasa gerak. Hasil dari pemisahan kromatografi atau kromatogram. Kromatogram adalah hubungan antara sumbu X waktu atau menit dan sumbu Y intensitas komponen. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.